cerita sebelumnya, Batman bertemu dengan Ozymandias di kapal Owlship. Mereka berdua mendiskusikan tujuan Ozymandias untuk datang ke bumi DC Universe. Ternyata pelariannya Ozymandias dikejar oleh polisi, dan tentu saja dia membawa pesawat Owlship terbang yang arahnya menuju ke gedung kepolisian Gotham. Ada banyak aksi protes massa di bawah jalanan. Ternyata Batman terjatuh dan para aksi jalanan anti Batman mengerumuni Batman bersama mereka. Sementara Marionette dan si Mime berada di rooftop gedung GCPD dan bertemu dengan Joker yang selama ini mereka cari. Di saat itu di tempat lain di Pittsburgh, Johnny Thunder diselamatkan oleh Rorschach II, ya si Rorschach yang kedua, bersama si Saturn Girl membantu si Johnny Thunder yang diserang oleh beberapa preman. Ya, si Rorschach bertanya kepada Johnny Thunder untuk menjelaskan lentera hijau ini sebenarnya apa. Nah, bagaimana cerita ini selanjutnya? Ikuti ulasan video ke-6 dari serial Doomsday Clock ini. Truly love, check this out. Hai semua, selamat pagi, siang, sore, ataupun malam buat siapa saja yang melihat video ini. Jumpa lagi dengan DC Indonesia. Bagi kawan-kawan yang baru melihat video ini dan belum sempat untuk menekan tombol subscribe, jadi kami sarankan nih untuk menekan tombol subscribe pada channel ini agar kami lebih bersemangat untuk membuat video seperti ini. Dan terima kasih kami ucapkan bagi teman-teman yang sudah subscribe. Kalian luar biasa. Follow juga ya akun Instagram DC Indonesia @DCUindo itu namanya. Oke, terima kasih. Kali ini kita berada di komiknya Doomsday Clock seri bagian yang ke-6 dengan judul Truly Love yang dirilis pada tanggal 25 Juli tahun 2018 dengan jumlah halaman sebanyak 36 halaman, ditulis oleh Geoff Johns dan digambar oleh Jerry Frank. Oke, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Let's go. Kita mulai cerita ini dengan adegan kilas balik saat Marionette masih kecil. Kita melihatnya sedang bersembunyi di toko boneka ayahnya. Ya, si ayahnya si Marionette adalah pengrajin boneka dan mereka adalah imigran di tempat ini. Di halaman ini kita mendengar dua orang karakter yang tidak diperlihatkan. Mereka berbicara bagaimana ayah Marionette bekerja untuk mereka, bahwa bos mereka membawa ayahnya si Erika ini ke Amerika bersama putrinya adalah milik bos mereka. Nah, si Marionette yang masih kecil bersembunyi di balik meja. Dia berpikir bahwa orang besar ataupun orang kaya, mereka bisa menarik lengan orang, memaksa mereka untuk melakukan apa yang diinginkan, bahwa mereka akan selalu berusaha mengendalikan yang lemah. Di halaman selanjutnya kita kembali ke masa sekarang. Kita melihat Joker mendorong Batman yang sedang dirantai duduk di kursi roda. Anggota Joker menodongkan senjata ke arah Marionette dan Mime yang sedang mengangkat tangan. Mereka semuanya terlihat berjalan melalui lorong pembuangan di jalanan kota Gotham. Joker penasaran kepada mereka berdua. Bagaimana mungkin Marionette dan si Mime bisa membunuh semua anak buahnya? Tapi karena dia telah menangkap kelelawar yang membuatnya dalam suasana hati yang baik, Joker mengatakan bahwa racunnya akan membuat si Batman lumpuh dalam beberapa jam ke depan. Kemudian si Marionette pun meminta maaf kepada Joker apa yang telah dia lakukan sebelumnya. Joker bertanya apakah Harley Quinn mengirim mereka untuk membunuhnya karena hari ulang tahunnya akan segera tiba. Kemudian ada 3 orang dari anggota Mr. Freeze. Ya, mereka tersesat di dalam saluran pembuangan di saat mereka mencari bos mereka, yaitu tentu saja Mr. Freeze. Di saat itu, ketiga anggota Mr. Freeze menjadi panik melihat si Joker. Ya, kemudian ketiga orang itu mengatakan kepada Joker bahwa mereka tersesat dan kebingungan dengan semua yang terjadi atas kerusuhan di kota Gotham. Agar lebih mengamankan diri,
mereka menyebutkan ada kemungkinan sih Mr. Freeze sudah mati. Joker kemudian menawarkan kepada ketiga orang itu yang berkesempatan untuk bergabung menjadi anak buahnya. Joker kemudian menyuruh seniman tato lamanya yang bernama si Sheki agar dia memberikan tato wajah ketiga orang itu yang menandai mereka sebagai anak buah Joker. Terlihat si Marionette dengan wajah yang penuh tanda tanya. Di halaman selanjutnya kita kembali ke masa lalu Marionette yang di saat itu sebagai seorang anak bocil sedang bermain dengan boneka-boneka buatan ayahnya. Di saat itu si Marionette memperhatikan seorang anak laki-laki yang sebaya juga dengannya. Anak laki-laki itu ada di sebuah toko di seberang jalan. Anak itu bernama Marcos Maes. Orang tuanya memiliki usaha toko kaca. Si Erika mencoba mencari ide untuk bisa berkenalan dengan Marcos. Singkat cerita, si Marcos datang ke toko boneka ayahnya si Erika. Si Marionette memperkenalkan dirinya kepada Erika. Marcos tidak ada mengucapkan namanya. Ya, itu sebagai tanggapan dari Erika. Dan sepertinya, ya, dia tidak bisa bicara alias bisu. Kemudian Erika mengajaknya untuk bermain-main di toko boneka milik ayahnya. Di halaman selanjutnya kita kembali ke masa sekarang, masih di bawah selokan kota Gotham. Anggota Mr. Freeze tadi yang bertiga tadi sekarang telah mentato wajah mereka dari Sheki dan otomatis ya sekarang mereka menjadi anggotanya si Joker. Kemudian salah satu anggota Mr. Freeze yang akan ditato menoreh ke Marionette dan si Mime menyebutkan bahwa dia ingin tahu siapa di antara mereka berdua yang ingin ditato selanjutnya. Si Marionette mengatakan bahwa dia akan meneruskan tawaran itu. Dia kemudian meminta si Mime untuk mengajari mereka cara mengedipkan mata. Ya, cara mengedipkan mata itu adalah si Mime meraih salah satu preman Joker dan mencongkel mata preman itu dengan jarinya. Sedangkan si Marionette mengiris kepala penjahat Joker lainnya. Joker tertawa, dia tidak marah dan melepaskan tembakan salah satu anggotanya ke kepalanya. Di saat Mime akan menghajarnya, ketiga anggota Mr. Freeze pun menjadi tercengang. Kemudian Joker memberitahu mereka semua untuk segera mengikutinya. Di halaman selanjutnya kita kembali lagi nih ke masa lalu dan melihat Erika sedang berjalan di jalanan sambil bermain dengan bonekanya. Tiba-tiba dia dihadang oleh tiga orang anak yang sebaya dengannya. Mereka bertiga adalah perusuh, pengganggu si Erika. Seorang wanita di antara ketiga anak itu mengambil boneka Erika, kemudian menyebutkan bahwa ayah Erika adalah seorang pria tua yang menyeramkan dengan membuat mainan dan ayah Erika adalah penganiaya anak. Kemudian wanita itu memukul wajah Erika, gebam, berdarah muka si Erika. Sedangkan kedua orang lainnya menjatuhkan si Erika ke tanah. Mereka menyebut Erika adalah seorang pelacur yang jelek. Di saat mereka akan merusakkan boneka Erika untuk memotong rambut boneka tersebut, terlihat Erika tidak bisa berbuat apa-apa. Bagaimana mungkin dia bisa melawan? Sedangkan dia dalam keadaan terkunci dan tertidur di lantai. Tiba-tiba das, ada lemparan botol yang mengenai kepala seorang anak. Ternyata yang melakukannya adalah Marcos Maes. Dia datang dan kemudian melemparkan botol yang lainnya kepada dua orang yang lainnya juga. Si anak wanita yang mengganggu si Erika kemudian ya terpaksalah melarikan diri. Si Erika mengejarnya dan menjegalnya ke tanah dan berhasil menjepit anak itu ke tanah dan bertanya kepada Marcos, apakah Marcos punya botol lagi? Ya, mungkin Marionette akan menghempaskan botol ke kepala anak itu. Lagi-lagi nih kita meluncur kembali ke masa sekarang. Terlihat Joker memimpin si Marionette, Mime dan anak buahnya melalui sebuah pintu. Di dalam ruangan itu kita dapat melihat pertemuan besar sekelompok penjahat super. Terlihat The Riddler yang menjalankan rapat. The Riddler mengatakan bahwa mereka semua harus bersatu demi keamanan. Ya, ini adalah perkumpulan penjahat super. Riddler mengatakan bahwa tidak aman lagi bagi mereka untuk beroperasi sendiri, bahwa mereka perlu bersatu. Beberapa penjahat yang terdiri dari karakter penjahat Justice League seperti The Road Course of All yang bergabung dalam The League of Villainy mengatakan bahwa mereka perlu kabur ke Kandak untuk mencari perlindungan. Kemudian Dr. Sivana menyebutkan bahwa Black Adam berbohong mengenai Kandak sebagai tempat perlindungan bagi metahuman dan bahwasanya
dia akan membunuh penjahat yang sudah tiba di sana. The Judge of Owls mengatakan bahwa Court of Owls tidak akan meninggalkan Gotham. Dia kemudian menyebutkan bahwa Typhon dan Monbow adalah pengkhianat. Typhon yang juga hadir di sana menjelaskan bahwa Killer Frost telah berbohong atas statementnya pada beberapa waktu yang lalu, dan sebenarnya dia tidak ada hubungannya dengan Superman Theory. The Riddler kemudian berkata bahwa dia memiliki beberapa pertanyaan tentang bagaimana Typhon mendapatkan kekuatannya. Typhon kemudian menjawab bahwa dia mendapatkannya pada saat ledakan nuklir Betty Spear, dan dia juga bukanlah boneka pemerintah. Tiba-tiba si Joker memasuki ruangan dan mengatakan bahwa dia telah menangkap Batman dan memperkenalkan dua orang yang dibawanya, yaitu tentu saja si Marionette dan Mime. Lagi dan lagi nih, kita kemudian beralih kembali ke masa lalu dan melihat ayah Erika sedang membuat boneka yang baru. Ayah Erika bertanya apakah boneka model barunya itu seharusnya adalah Raja Arthur atau mungkin Dr. Manhattan. Erika mengatakan bahwa boneka baru itu harusnya adalah si The Comedian, dengan alasan bahwasanya si Marcos temannya itu selalu menggambar The Comedian di dalam kelas. Kemudian tiba-tiba ada dua orang petugas polisi yang bernama White dan McDonald masuk ke toko boneka ayah si Erika. Ternyata kedua petugas polisi tersebut mengenali Marcos dan mengatakan maaf karena mereka mendengar tentang jatuhnya usaha orang tua Marcos Myers. Si Marcos kemudian berlari menuju ke toko kacanya, sedangkan petugas White bertanya kepada ayah Erika, boneka apa nih yang akan dibuat dalam minggu ini? Ayah Erika kemudian memberi mereka boneka Leprechaun. Si petugas menerimanya dan kemudian pergi meninggalkan toko boneka ayah Erika. Kemudian kita beralih lagi nih ke pertemuan para penjahat. Terlihat ada Two-Face yang berkata kepada Joker dengan membawa Batman kali ini, menyebutkan bahwa Joker telah mencoba untuk menipu para semua penjahat The League of Villainy, bahwa sebagaimana yang telah lalu dialami dia menangkap si Batman, dan setiap kali itu hanyalah sebuah trik dan tipuan dari dirinya untuk mengelabui semua orang. Namun Joker menjelaskan bahwa dia telah melakukan itu di masa lalu, tetapi kali ini adalah Batman yang sebenarnya. Tiba-tiba si Riddler memberitahu semua orang untuk tetap fokus pada topik pembahasan mereka semua. The Riddler menyebutkan bahwa kelompok yang sedang berkumpul bernama The League of Villainy perlu memastikan bahwa tidak satu pun dari mereka adalah mata-mata. Kemudian The Penguin langsung menuduh si Typhon sebagai mata-mata, dan untuk itu mereka harus mengusirnya dari kelompok mereka. Ya, si Typhon menjadi sakit hati. Dia langsung meledakkan The Penguin dengan kekuatan anginnya. Dia berteriak bahwa jika ada di antara mereka semua yang akan mendekatinya dan percaya kalau dia adalah mata-mata di antara mereka semua, dia tidak akan segan-segan untuk membunuhnya. Tiba-tiba duas, kepalanya si Typhon pecah oleh peluru dari penembak jitu yang tidak dikenal. Di saat Marionette berbalik ke arah asal suara tembakan, begitu dia melihat orangnya, dia berkata, "Oh, sial." Ternyata yang melakukannya adalah The Comedian. Dia berdiri di atas semua orang dengan senapan sniper di tangannya. The Comedian kemudian menembak kepala anggota Court of Owls. Mime langsung melompat ke arah The Comedian untuk mengalihkan perhatiannya yang sebenarnya akan menembak Marionette. Disinilah kita dapat melihat wajah Mime yang tersenyum di tengah dalam lingkup senapan sniper Comedian. Tiba-tiba si Giganta kemudian tumbuh besar dan meninju Comedian sebelum dia bisa menembakkan Mime. The Comedian terjatuh dan tembakannya, pelurunya itu melesat menembak Mr. Freeze dan memecahkan helmnya. The Comedian kemudian menembak Riddler di tempurung lututnya. Marionette meraih si Mime dan mengatakan bahwa mereka saat ini harus pergi dari tempat itu. Si Comedian lalu meninju wajah Two-Face dan kemudian melemparkan granat ke kerumunan penjahat. Sebuah ledakan besar duar melemparkan orang-orang yang ada di sana.
Joker berada di tepi ruangan menonton dan berseru bagaimana hari ini menjadi sempurna. Terlihat si Marionette dan si Mime berlari dari tempat itu. Marionette memberitahu Mime bahwa dia tidak akan menghadapi The Comedian di balik kobaran api. Si Marionette berkata, "Itu komedian yang asli, itu komedian sialan." Kita melihat The Comedian melangkah keluar dari jilatan api dan asap ledakan. The Comedian berkata, "Ini benar-benar omong kosong." Di halaman selanjutnya, lagi dan lagi nih, kita beralih kembali ke adegan kilas balik asal-usul Marionette dan Mime bertemu di masa kecil mereka, di mana adegan ini adalah adegan di awal cerita di komik ini. Akhirnya kita dapat mengetahui bahwa kedua orang karakter yang berbicara dengan ayah Erika tersebut adalah dua orang petugas yang mendatangi toko boneka ayah si Erika. Kita dapat melihat bahwa ayah Erika, si Marionette, telah selesai membuat boneka untuk Erika, agar itu kemudian bisa diberikan kepada teman prianya yang bernama Marcos alias si Mime. Ya, boneka itu adalah boneka pantomim. Tiba-tiba dua petugas polisi memasuki toko boneka. Salah satu polisi bertanya kepada ayah Erika, boneka apa yang akan mereka gunakan minggu ini, karena putrinya menyukai boneka Leprechaun minggu yang lalu. Di saat ayah Erika memberikan boneka pantomim, si polisi mengatakan bahwa anaknya tidak menyukai boneka itu karena boneka pantomim itu akan menakuti putri mereka. Ya, kedua polisi itu meminta boneka yang bukan model pantomim. Ayah Erika menjelaskan bahwa dia tidak bisa membuat boneka seperti yang kemarin. Seorang petugas polisi menyebutkan bahwa bos mereka membawanya ke negara ini dan mereka berdua, maksudnya ayah Erika dan si Erika, adalah milik bos mereka. Kemudian tiba-tiba nih, salah satu polisi memukul ayah Erika. Dia pun jadi terjatuh ke lantai dan melihat Erika bersembunyi di bawah meja. Si Erika ini pun menangislah melihat ayahnya yang seperti itu. Salah satu polisi menangkap Erika dan mengatakan bahwa anak gadisnya itu akan mengunjungi bos mereka jika ayah Erika tidak melakukan apa yang mereka inginkan. Sedangkan polisi yang lainnya meletakkan kakinya di atas kepala ayah Erika. Si polisi yang menahan Erika, yang mengapit si Erika, mengatakan bahwa ibu Marcos berkata tidak kepada mereka. Dan lihat apa yang terjadi padanya. Dia terjatuh dengan sangat yang buruk. Si ayah Erika kemudian memberitahu polisi untuk mengambil boneka Night Owl, dan salah satu polisi pun meraih boneka itu dan membukanya, dan kemudian melihat uang ada di dalamnya. Si polisi pun mengatakan bahwa akan ada pengiriman lagi minggu depan dan sebaliknya, tidak ada masalah yang seperti ini. Kemudian kedua polisi itu pun pergi dan ayah si Erika pun memeluk anak gadisnya itu. Kemudian kita melihat Erika dan Marcos berjalan bersama. Si Erika bertanya kepada Marcos apa yang harus mereka lakukan terhadap polisi. Marcos tidak mengatakan apa-apa. Erika bertanya pada Marcos apakah dia benar-benar tidak bisa bicara. Erika pun membiarkannya. Ya, kalau begitu pun nggak apa-apalah. Dan atas karena itu, dia yang akan mencari tahu. Kemudian si Erika memasuki toko boneka. Ternyata di dalam toko ayahnya itu, dia melihat ayahnya gantung diri. Dengan kesedihan yang mendalam, si Erika harus berbuat apa? Ternyata ayahnya telah meninggalkan sebuah catatan di samping tubuhnya yang ditujukan untuk Erika. Di dalam catatan itu tertulis bahwa dia menyesal si Erika lebih aman jika dia pergi dari tempat itu, bahwa polisi tidak akan pernah berhenti dan meminta Erika untuk mengambil semua uang yang dimilikinya dan lari dari tempat ini. Untuk itu, polisi tidak punya alasan untuk mengikutinya dan dia akan aman oleh pelariannya itu. Di dalam surat itu juga menyebutkan bahwa Erika bisa menjalani kehidupan yang lebih baik lagi, dan ayahnya berharap bahwa agar Erika memaafkan ayahnya. Tiba-tiba kedua polisi memasuki toko boneka. Dengan keadaan yang marah dan benci dengan kedua polisi tersebut, si Erika menusuk salah satu dari mereka di leher dengan gunting. Ya, polisi lainnya menangkapnya dan melemparkannya ke dinding. Di saat polisi itu mengeluarkan senjata, tiba-tiba si Marcos muncul di tempat kejadian dan menggigit tangan polisi yang menyebabkan dia menjatuhkan pistol. Polisi kemudian menangkap si Marcos. Erika mengambil tali boneka dan menyerang polisi dari belakang. Dia melilit tali itu di leher si polisi dan menggantung
gantung di punggungnya dan mencekiknya sampai mati. Kita kembali ke masa sekarang. Si Mime dan Marionette bersembunyi di kamar hotel. Marionette memberitahu si Mime bahwa dia akan kembali keluar sementara si Marionette bersembunyi di tempat ini, bahwa si Mime akan memancing The Comedian untuk menjauh dari dirinya. Si Marionette kemudian menjelaskan kepada si Mime bahwa si Mime tidak boleh meninggalkannya dan dia akan mati jika si Mime lari dari dirinya. Maka untuk itu mereka berdua harus selalu berada di tempat ini terlebih dahulu. Si Marionette mengatakan bahwa pantomim adalah satu-satunya hal yang membuatnya tersenyum di tempat yang gelap ini, bahwa Mime adalah satu-satunya yang dia inginkan. Marionette mencium si Mime dan mengatakan bahwa seluruh dunia bisa masuk neraka, tapi dia juga tidak bisa kehilangan Mime. Di halaman ini juga kita melihat Erika dan Marcos yang tinggal di jalan. Si Marcos berdandan sebagai seorang pantomim yang kemudian disebut Mime dan menghibur banyak orang. Sementara Erika mencuri makanan dari pedagang kaki lima. Kita juga melihat si Marionette dan Mime sebagai remaja yang terlibat perkelahian dengan anak-anak jalanan. Kita juga melihat si Marionette melahirkan. Pada saat yang sama kita melihat Mime di sel penjara meninju dinding sampai tinjunya itu berdarah. Ya, kita dapat melihat bayi Marionette diambil oleh seseorang. Tidak jelas siapa yang membawa bayinya itu. Kita juga melihat Mime masih di sel penjara dan dia berteriak. Kembali kita ke masa sekarang. Akhirnya mereka bersembunyi di dalam sebuah kamar dan kita melihat Marionette dan Mime sedang berhubungan intim. Si Marionette memberitahu Mime dia ingin menemukan bayi mereka. Tiba-tiba The Comedian memasuki kamar hotel. Entah dari mana dia bisa dapat mengikuti Mime dan Marionette yang masih dalam keadaan bugil. The Comedian mengatakan bahwa mereka berdua tidak bisa menutupi jejak mereka dengan baik. The Comedian kemudian meminta mereka berdua untuk mencari tahu di mana dia bisa menemukan Ozymandias. Tiba-tiba The Comedian terkejut dan jatuh ke tanah. Dia terkena sengatan listrik yang ternyata itu dilakukan oleh Joker yang terlihat sambil berdiri di belakang tubuh The Comedian yang terjatuh ke lantai. Joker pun kemudian mengambil pin wajah tersenyum The Comedian dan meletakkan di jaketnya. Ya, itu adalah pin logonya si The Comedian. Joker pun kemudian mengakui bahwa saat ini dia kagum dengan Marionette dan Mime. Marionette kemudian mengungkapkan bahwa dia berani bertaruh jika The Comedian tahu di mana keberadaan Dr. Manhattan. Joker pun menyela. Dia bertanya, "Hah? Siapa Dr. Manhattan? Dan apakah dia seorang dokter gigi? Kalau begitu, aku sedang membutuhkan dokter gigi yang baik. Karena itu, sangat menyakitkan ketika aku tersenyum." Dan cerita pun bersambung. Seperti biasa, ada tulisan quote dari tokoh penting dunia. Kali ini adalah ungkapan dari Charlie Chaplin. Dia mengungkapkan, untuk benar-benar tertawa, kau harus bisa menemukan rasa sakitmu dan memainkannya. Nah, kemudian kita dapat mendapatkan 6 halaman bonus dari cerita komik Doomsday Clock bagian yang ke-6 ini. 2 halaman pertama adalah formulir persetujuan penugasan untuk Typhon. Mereka berbicara tentang bagaimana Typhon adalah agen untuk Department of Metahuman Affairs, atau yang kita sebut dalam bahasa Indonesianya adalah Departemen Urusan Metahuman. Tugas baru Typhon adalah menyusup ke League of Villainy. Kemudian dia akan mendapatkan informasi tentang Sanctuary di Kanda. Kemudian kita ada mendapatkan halaman dari Departemen Urusan Metahuman tentang Creeper, Giganta, dan Sandstorm. Ketiga Metahuman ini telah berjanji setia kepada Black Adam. Dan ada juga halaman laporan kematian untuk Typhon. Laporan itu menceritakan bagaimana Typhon terbunuh. Agen yang membuat laporan tersebut meminta Direktur Departemen Urusan Metahuman untuk mengungkapkan penutup kriminal Typhon agar istri dan anak-anaknya tahu bahwa dia sebenarnya adalah orang baik yang bekerja untuk pemerintah dan bahwa Typhon dapat diakui sebagai pahlawan. Kemudian ada halaman yang ada tulisan kop suratnya The General Release, yaitu rilisan umum tentang Typhon dan catatan dari Direktur Departemen Urusan Metahuman. Rilis umum tersebut menyatakan bahwa Typhon meninggal dan bahwa tidak ada pemakaman dan sumbangan bagi mereka yang terkena dampak tindakan kriminalnya dapat diberikan ke dana korban Metahuman.
Catatan dari Direktur Departemen Urusan Metahuman mengatakan bahwa Typhon adalah agen departemen dan memahami pengorbanan yang harus mereka lakukan untuk kebaikan departemen dan untuk menjaga keamanan Amerika Serikat. Oleh karena itu, pekerjaan Typhon akan tetap dirahasiakan. Direktur kemudian mengatakan bahwa tubuh Typhon akan segera dikirim untuk tujuan penelitian. Direktur kemudian mengatakan bahwa tubuh Typhon akan segera dikirim untuk tujuan penelitian. Ya, silakan tulis komentar kalian mengenai cerita video komik ini. Dan pastikan kalian sudah menekan tombol subscribe dan mengaktifkan tombol notifikasinya agar kalian mendapatkan update terbaru dari cerita video komik Doomsday Clock ini. Dan akhirnya jaga kesehatan teman-teman semua. Semoga kita tetap sehat selalu, tetaplah berpikir positif, dan salam DC Indonesia karena kita pecinta DC dari Indonesia. See you next time and bye.